Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Al-Muhajirin Toyota Asra Motorin Milakallah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai sore hari ini patut kita renungi dan kita perhatikan begitu besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang-kadang terlalai, terlupakan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita menganggap hidup ini panjang dan tidak akan mati. Mereka tidak mau meraih bekal amalan saleh. Mereka menganggap sesuatu yang baik itu menyulitkan mereka untuk hidup di dunia. Mereka menganggap sesuatu yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan, tapi mereka merasa kesulitan untuk meraih dunia. Mereka lebih condong apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka lebih condong untuk rakus meraih dunia semata-mata. Padahal Allah telah menjawab, wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan dijamin lebih berlipat ganda kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan kepada kita dalam syairnya. Dia mengatakan, wa kam min sigharin, betapa banyak seorang yang mendambakan anak kecilnya agar dia dewasa menjadi anak yang saleh dan salehah. Akan tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, waqad qubidat arwahum zulmata qabri. Akan tapi anak yang dia banggakan, yang dia angan-angankan untuk kelak menjadi anak yang saleh, lebih mendahului. Allah cabut arwahnya, Allah cabut rohnya, lebih mendahului bapak ibunya. Dia lebih dahulu dibanding kita. Wa kam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat badannya. Kita lihat, Masya Allah, kematian mendadak di akhir zaman ini sudah merajalela, sudah banyak sekali. Ini menunjukkan tanda-tanda kiamat. Kematian al-mautu faja'atan, kematian yang mendadak itu banyak sekali. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kematian itu tidak menunggu sakit. Kematian itu tidak menunggu tua.
Kata beliau, Allah akan berikan waktu batasan kepada manusia hidup tentunya sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat, Masya Allah. Saya sering melihat dan betul-betul ya, seorang yang baru jam 6 saya telepon, dia seorang ustadz ya, Masya Allah, orang ini sangat ditunggu-tunggu dakwanya, bahkan jadwalnya 2 tahun, itu tahun 2006. Jadwalnya 2006 ketika dakwah masih sulit. Subhanallah. Jam 6 saya telepon, jam 8 sudah dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sakit, tidak ada merasakan sakit pun, cuman flu pilek aja biasa. Artinya kita tidak tahu apakah kita sampai besok pagi. Udah alhamdulillah. Besok kita masih hidup, sudah alhamdulillah. Kalau gitu, ikhwan bin azamullah, kita betul-betul berupaya untuk mengkhawatirkan diri kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek, ya, mati dalam keadaan berbuat maksiat, mati dalam keadaan tidak sholat, mati dalam keadaan berbuat dosa. Na'udzubillah. Dan sebaliknya kata Imam Syafi'i, wa kam min alilin asya min ad-dahri. Betapa banyak saudara kita yang sakit-sakitan, sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ya. Kalau dibaratkan dokter, orang ini sudah mati. Ada seorang akhwat sudah divonis sama dokter tahun ini, sudah harapannya tipis. Dia sudah kemo 3 kali. Dia tancapkan keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia langsung berbuat baik, beramal soleh, beramal amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan dia berupaya untuk berusaha pengobatan dengan herbal. Dokter sudah vonis orang anti tidak akan punya anak. Dokter sudah vonis anti bahwa tahun ini sudah alamat bisa hidup sudah luar biasa. Tapi Allah berkehendak lain. Si akhwat ini udah punya anak 7 sekarang. Dan dokter ini berbicara 15 tahun yang lalu. Dan akhwat ini sudah merintis pondok tahfidz sampai ribuan. Subhanallah. Artinya kita bisa bayangkan orang yang sudah vonis sama dokter, manusia, ya. Tapi Allah berkehendak lain. Ingatkan bahwa kita bahwa al-mautu biyadillah, kematian itu tangan Allah Azza wa Jalla, dan manusia tidak bisa menentukan walaupun orang itu pintar. Ikhwan bin azani Allah wa iyyakum. Syair al-Imam Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan bahwa kita persiapkan kita. Fatazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa. Berbekalah kalian. Perbanyaklah diri kita berbekal untuk negeri akhirat. Negeri akhirat ini negeri yang sangat panjang. Waktu yang berabad-abad tahun. Ya. Dibandingkan dunia itu perbandingannya jam aja. 1 jam di akhirat bertahun-tahun di dunia ini. Jauh sekali. Ya, jauh sekali.
Kalau bicara logika kita hidup di rahim ibu kita 9 bulan. Perbandingan dengan kita hidup di dunia jauh. Apalagi kehidupan akhirat. Oleh itu, ikhwan binazallah, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama mengulas amalan apa saja yang buat bekal kita di akhirat. Dan amalan ini tentunya amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan ridho Allah Azza wa Jalla, dan amalan ini apa yang disampaikan oleh manusia yang terbaik, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang sahih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahabbun nas ilallah. Kriteria seperti apa manusia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, kriteria seperti apa manusia yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Mereka yang senantiasa tiap hari memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Subhanallah. Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang kriteria manusia yang paling baik, paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Anfa'uhum linnas. Mereka lah orang yang setiap hari memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat bukan kriteria yang di benak kita adalah uang. Manfaat bukan hanya fulus yang dia punya, tapi manfaat, yaitu mereka memberikan solusi jalan keluar. Dia bermanfaat untuk keluarganya, anak dan istrinya. Dia bermanfaat untuk temannya. Dia bermanfaat untuk pabriknya. Dia bermanfaat untuk orang lain. Tiap hari. Apa yang kita bisa berbuat? Contoh, kajian seperti ini. Satu orang bagiin air minum. Subhanallah. Ini bermanfaat. Memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau antum mau tahu, Masya Allah, di Masjidil Haram itu berbondong-bondong rebutan untuk membagikan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kita masuk kerja. Kita keterikatan dengan atasan kita. Hari ini apa yang kita bisa berikan manfaat? Itu kita efisien waktu. Kita tepat waktu. Ini memberikan manfaat kepada pabrik. Antum berikan pelayanan yang baik kepada orang. Ini juga berikan manfaat kepada saudaranya. Antum memberikan solusi kepada orang lain. Hari ini ada orang curhat dengan kita. Akhi, ada problem. Permasalahan yang mungkin antum bisa berikan jalan keluar dari kesulitan yang anda hadapi. Apa? Mungkin antum habis berantem dengan istri, atau berantem dengan mertua, atau berantem dengan teman. Memberikan solusi bukan memberikan provokasi. Kita kadang-kadang memberikan provokasi, kita biasa kayak gitu orang itu. Ya. Itu provokasi. Memberikan solusi, udah ya, akhi. Kalau memang kita tahu orang itu seperti itu, maka kita sikap diam. Berikan jalan keluar.
ini saya ada problem, saya punya masalah, motor, mobil, atau apa saja. Berikan solusi, manfaatkan, bikin manfaat ke orang lain. Jadikan hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali memberikan manfaat. Di rumah berikan manfaat kepada anak, mendidik anak, memberikan arahan kepada anak. Di rumah kita berikan manfaat kepada istri kita. Apa yang bisa berikan mereka bermanfaat. Maka orang yang paling baik, orang yang paling cinta Allah Azza wa Jalla, anfa'um linnas, yaitu berikan manfaat kepada manusia. Ketika kita memberikan manfaat kepada manusia, antum jangan lihat titel apa yang dia miliki. Antum jangan lihat siapa yang orang yang kita hadapi. Jangan pilih, ya. Kita kadang-kadang memberikan manfaat orang tuh pilih. Ya. Orang ini, masya Allah, orang ini, jangan. Siapapun orangnya. Kriteria apapun, predikat apapun mereka, kita berikan manfaat tiap hari. Ini yang pertama, ikhwan binazamullah. Nabi SAW mengatakan, anfa'um linas. Mereka adalah orang yang memberikan manfaat. Dan ternyata kita tidak terasa. Kita kerja di pabrik ini memberikan manfaat. Kita bikin mobil, kita bikin ini. Yang bermanfaat siapa? Berikan manfaat kepada kaum muslimin. Bisa naik mobil dengan nyaman. Ya. Mungkin harganya tidak sebanding dengan manfaat yang kita berikan kepada mereka. Gak sebanding. Walaupun 1 triliun dia beli mobil, tapi manfaat itu lebih besar dari harta yang dia keluarkan. Jadi berikan manfaat ke orang lain adalah amalan yang paling mulia dan manusia yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Nabi ditanya oleh orang tersebut, Ya Rasulullah, ahabbul a'mal, apakah kriteria amalan yang paling cintai? Ahabbul a'mal, amalan yang paling cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW? As-sururu qalbal mu'min. Engkau memberikan kebahagiaan, membuat nyenengin orang, ya. Masya Allah, nyenengin orang ini pahala yang sangat besar, amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang tidak terasa. Hidup ini senantiasa penuh dengan musuh. Tiap hari ketemu teman atau ketemu musuh melongos. Tiap hari kita melihat orang yang kita tidak cintai, kita bermuka masam. Tiap hari kita di rumah, gak pernah menegur anak, tidak pernah senyum dengan anak, tidak pernah senyum dengan istri. Naudzubillah, tidak pernah senyum dengan orang tuanya sendiri. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-suru, memberikan kebahagiaan di hati seorang mukmin, amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa? Kita ketemu senyum. Walaupun orang itu orang yang kita benci, sapa mereka dengan senyuman. Sapa atasan kita dengan senyuman. Ya. Jangan bermuka masam. Ingat kita pernah mungkin pernah mendengar antum sekalian. Allah menegur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla. Ditegur. Nabi bermuka masam dan berpaling.
Kenapa ketika itu Nabi kedatangan tamu orang dermawan berbicara dengan asik-asik, kemudian datang seorang sahabat yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tidak layani. Kemudian turun ayat ini. Ini Nabi SAW ditegur. Abasa wa tawalla. Jadi khonbinazamullah. Amalan yang paling mulia. Kita menyapa seorang muslim. Kasih berikan kabar gembira. Nyenangin orang itu pahala. Jangan kita kerjanya itu nyusahin orang. Bikin madorat orang. Itu nyenangin orang. Apalagi yang kita senengin. Apalagi yang kita berikan gembira, kebahagiaan orang yang kita cintai. Subhanallah. Antum nyenengin orang aja dapat pahala, apalagi nyenengin istri dan anak. Pahala yang sangat besar. Apalagi antum nyenengin orang yang telah melahirkan antum. Wah, ini pahalanya lebih besar. Kadang-kadang kita terbalik. Tiap hari traktir orang. Tiap hari traktir teman, tapi nggak pernah traktir orang tua. Padahal senyumnya antum sama orang tua pahalanya lebih besar dibanding antum senyum dengan teman antum. Walaupun sama-sama pahala, tapi pahalanya lebih besar. Alhamdulillah, berikan senyuman dengan mengucapkan salam. Jangan bakhil, jangan pelit. Ya, jangan pilih-pilih senyumnya sama kalau manajer kita senyumin, ya, sama satpam, cuma ngelirik doang, mesem, ya, cemberut, ya. Kalau perlu kita nasihatin satpam, Pak. Betul Anda seorang satpam harus gagah, tegas, tapi senyumnya dikit. Membuat apa? Karyawan itu nyaman. Enggak angker. Mentang-mentang satpam. Masuk. Nah, itu bila. Nah, ini antum tegur. Kalau punya satpam enggak ada senyumnya, antum tegur. Ya. Dan di rumah juga seperti itu. Bukan hanya senyum di rumah, bercanda dengan anak, bercanda dengan istri. Ini lebih dari itu. Jangan keluar masuk rumah, makan bakya, nggak ada basa-basi sama istri. Ya. Rumah kayak neraka. Keluar masuk udah pusing, udah di pabrik pusing ngadepin engine, gitu kan? Engine-nya udah amburadul. Di rumah capek. Ngadepin isi nggak penuh dengan kasih sayang. Senyum dengan saudaranya akan berikan pahala yang sangat besar. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tabassama li akhika sadaqah. Ya, senyumlah dengan saudaramu, maka akan datangkan sedekah pahala. Ya, jangan bakhil. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu yang kedua dalam amalan ini, poin yang ketiga ya, ayubsabu annu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitan, berupaya untuk menolong kesulitan saudara-saudara kita. Dan ketika betul-betul sulit, kita bantu, Masya Allah, pahala yang sangat besar. Bahkan Nabi mengatakan, "Autubdu anni dainan." Engkau berupaya untuk membantu saudaranya dengan melunasi hutangnya. Subhanallah. Ini tingkatan yang tinggi. Ketika melihat kesulitan saudara, ketika melihat kesulitan saudaranya, dia berupaya untuk membantu menolong saudara kita dengan kemampuan yang dia miliki, dengan mendoakan, memberikan solusi jalan keluar.
Dalam poin ketiga ini mengisahkan bagi kita perlunya at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Peduli dengan saudaranya. Ya. Apalagi sama-sama ngaji. Mestinya lebih erat lagi. Kalau sama-sama ngaji, sama-sama kita lihat. Saudara kita sakit, kita bantu. Saudara kita dalam kesulitan, kita bantu. Apa yang kita bisa bantu? Apakah yang bisa bantu? Dan bantu itu bukan hanya sebatas harta yang kita miliki, tidak. Tapi kita bantu, berikan solusi, berikan jalan keluar, ya, atau menolong dengan tenaga kita. Ya, apa saja yang kita bisa bantu. Dan ini amalan yang paling baik. Termasuk diantaranya kita punya tetangga. Ya, kita mayoritaskan tetangga kita. Dia dalam keadaan miskin. Dia butuh bantuan. Dia nggak makan. Maka ini lebih berhak untuk menerima uluran tangan kita. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak akan beriman. Demi Allah tidak akan beriman seorang yang melihat jarahu ja'ian, melihat tetangganya dalam keadaan lapar, kemudian kita tidak peduli. Termasuk kegiatan kemarin kegiatan kemarin Idul Kurban. Antum bagikan tetangga. Ya, subhanallah. Insya Allah ini amalan yang paling mulia. Kepedulian kita kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kelima, man masa ma'akhihi, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya fi qada'i hajatihi, dalam rangka untuk menolong kebutuhan saudaranya. Contoh, ada seorang datang, Pak, minta tolong anterin saya ke rumah sakit, anak saya sakit. Gak usah ambil pusing pikir, langsung antarkan. Dikodoi hajati sampai selesai urusannya. Apa kata Rasulullah? Ahabbu ilallah ayatakiba rajulun fi masjidi syahran. Dalam riwayat lain, arba'ina yawman. Kata Rasulullah SAW, seorang yang berjalan dengan saudaranya, dia dalam rangka untuk menolong, membantu, mengantarkan ke rumah sakit, mengantarkan kebutuhan saudaranya, mengantarkan nikah, mengantarkan apa saja. Saudara kita butuh pertolongan kita. Ini lebih Allah cintai dibanding seseorang yang i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Dalam riwayat lain, arba'ina yawman, selama 40 hari. Subhanallah. 1 hari aja i'tikaf di Masjid Nabawi, sholatnya aja sudah dapat 5.000. Satu kali sholat dapat 1.000. 5 waktu sholat sudah dapat 5.000. Apalagi sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, ya, apalagi sholat rawatib yang kita kerjakan, maka pahala yang sangat besar. Apalagi kita berdiam di situ, luar biasa. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, hatta asbatallahu lahu kama asbata azza wa jalla
qadamahu ala siratin yawma tazulu bil aqdam. Maka Allah akan tetapkan kakinya kelak nanti yaumul kiamah, di mana manusia berjalan di atas sirat tergelincir, dia tetap kokoh dalam perjalanan sirat. Subhanallah, enggak dibangun, ya, bukan sesuatu perkara yang sepele, ikhwan. Ketika ada seorang yang ingin menolong untuk mengantarkan atau untuk ngurusin apa saja, Mas, saya ngurusin KTP susah banget, udah habis 500 nggak jadi-jadi, sini saya urusin. Kenapa mungkin antum punya link? Ya, urusan dunia di Indonesia ini semuanya harus punya koneksi. Ya. Ada seorang bikin SIM harus bayar 1 juta. Ketika punya koneksi bayar cuma 150. Kan beda jauh. Nah, seorang sampai selesai itu pahala yang sangat luar biasa. Memudahkan seseorang. Ya. Kemudian ikhwan bin Allah ayyakum. Kata Nabi yang terakhir dalam ayat ini, kama asbata, seperti Allah tetapkan kaki kita ketika kita melewati perjalanan sirat. Karena perjalanan sirat ini perjalanan yang kita bisa lewati sesuai dengan amal kebaikan kita di dunia, termasuk amalan menolong orang, memuluskan perjalanan kita sirat. Subhanallah. Maka antum jangan sia-siakan. Ya. Menolong orang itu termasuk juga jangan kita remehkan. Membantu pengajian seperti ini, menyediakan makanan minum, nggak ada. Mau ngaji udah ada teh kopi. Subhanallah. Menolong orang dalam kesulitan perjalanan. Seorang ingin dalam perjalanan dia kehabisan bensin, dia banyak pecah, kita tolong, kita bantu sampai selesai. Ini pahalanya memudahkan kita perjalanan sirat kelak nanti yaumul kiamah. Ya. Kemudian selanjutnya, waman kadzaba ghaidahu. Ini amalan yang paling mulia juga. Barang siapa yang dalam hidupnya dia berupaya untuk kadzaba ghaidahu. Ya. Waman kadzaba ghaidahu. Barang siapa yang menahan dari amarah. Amarah sini amarah duniawiyah. Ya. Terutama antum nih kalau di jalan kesenggol dikit spionnya udah maunya ngepruk gitu, ngegas. Tapi kalau akhirat kami nggak pernah marah. Jadi kalau urusan dunia sebesar apapun dunia kita berusaha bertahan untuk kemarahan. Ya. Di pabrik ini nak ngeselin banget, Ustaz. Ini udah berhari-hari, bertahun-tahun bikin kesel. Ini kalau nggak dikepruk, ini kan gitu. Sanggup nggak kita bisa menahan marah? Padahal pahala yang besar ini. Ya. Makanya ada seorang sahabat datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Sengaja namanya Nabi, Rasulullah, sini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Nabi kriteria mukanya, ini muka pemarah, kan ketahuan. Ya. Nabi mengatakan apa? La taghdab, jangan kamu marah. Udah tuh. Ya Rasulullah, aku datang ke sini ingin nasihatin. Datang lagi. Seperti itu jawabannya. La taghdab, jangan kamu marah. Sampai 3 kali. Ini mengisahkan kepada kita sangat penting, bahwa pemarah ini penyakit. Penyakit ini bisa hilang dengan Quran. Ya,
Penyakit ini bisa dengan Quran, dengan sabar. Ya. Kenapa? Marah ini akan merontokkan tubuh kita. Ketika antum marah, sakit semuanya badan kita, lemes. Marah, mulut kita rusak. Siapapun orangnya, ya kan? Kita bicara kalau marah, siapapun orangnya, hatta ustadz. Hatta ustadz, hatta kiai, hatta ajuran, itu keluar semua binatang. Maka Nabi ingatkan, la taghdab, jangan kamu marah. Karena marah ini merusak semua. Jadi membuat semua anggota tubuh kita dosa. Tangan kita dosa nampar, mulut kita dosa, kaki kita nendang dosa, semuanya dosa. Gak ada manfaatnya sama sekali. Hilang manfaat. Tapi ketika kita bisa berusaha untuk menahan marah, ini bicara dunia ya. Kalau akhirat, bicara tentang akhirat, belum bela agama Allah, boleh kita marah. Orang mencela Al-Quran, langsung pukul. Orang berbuat maksiat, dosa, langsung dihajar. Gitu. Anak enggak sholat, pecut. Tapi pecut untuk mendidik. Kita marah. Istri tidak mau berupaya untuk melayani kita marah boleh. Tapi istri gara-gara beli panci dimarahin. Ya. Ini pemborosan gitu kan. Namanya emang perempuan. Mintanya diajak belanja. Kalau diajak belanja anteng antum. Iya, kalau perempuan diajak belanja anteng. Ya, nggak perlu. Jadi akhwat min azanillah wa iyyakum, ini amalan yang paling mulia, yaitu menahan amarah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 135, wasari'una ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah yang Allah telah sediakan pahala, Allah sediakan surga luas di antara langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disebutkan ciri-cirinya langsung oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Kemudian yang kedua, al-ghadimina al-ghaidha, mereka yang tiap hari senantiasa menahan marah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, mereka yang senantiasa apa? Pemaaf, memaafkan saudaranya. Ya. Marah beriringan dengan maaf. Memaafkan saudaranya. Maafkan isi antum. Ya. Gak usah diperpanjang gara-gara motor hilang. Gak usah sampai cerai gara-gara mobilnya hilang. Gak usah sampai pegatan gara-gara apa? Emasnya hilang. Gara-gara duitnya habis. Gak usah, gak perlu. Habis ini udah habis, diem. Ya. Resiko sendiri duitnya dihabisin kan gitu. Tapi kalau perkara akhirat, kamu sholat, nggak sholat saya pecut. Kamu pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab, saya marah. Kamu tutup aurat, saya marah. Jangan kebalik. Istrinya nggak pakai jilbab, nggak marah. Anaknya nggak sholat, nggak marah. Kebalik biarannya. Ya. Jadi marah bisa menjadi penyakit dan marah bisa menjadi mendatangkan pahala. Ketika seorang menistakan agama, kita boleh marah.
tapi levelnya marahnya kita seperti apa. Kalau orang itu menistakan di depan kita, boleh kita pukul. Ya. Kenapa? Ini sudah menistakan agama, menginjak-injak. Ya. Artinya nyawa kita pertaruhkan. Tapi kalau berkaitan dunia, jangan. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita bisa berusaha untuk bisa menahan marah. Apa kata Allah? Man kadzaba ghaibahu. Bahasa yang menahan amarah, amlallahu qalbu ridha. Maka Allah akan penuhi hatinya penuh dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Jadi Allah akan penuhi hati kita dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah wa yakum. Ini poin yang terakhir berkaitan dengan marah. Mudah-mudahan berapa poin amalan-amalan yang bisa kita kerjakan karena diridhai dan cintai Allah Azza wa Jalla, menambahkan iman kita. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau saya bertanya, ini di depan saya ada hadiah. Hadiah itu lu oke, Bang? Hadiah nanti habis maghrib apa? Iya. Habis maghrib ya. Kalau dikasih sekarang nanti nggak datang lagi. Ayo, tafadhol. Ya, mau tanya? Silakan. Iya. Ketika kita marah, kita diam, kita tidak berbuat apa-apa, tapi hati kita itu butuh. Orang yang menahan amarahnya. Yang kedua, pertanyaannya adalah bahwa ketika kita berangkat kerja dan kita menyiapkan kerja seaktivitas kerja kita dari awal, dari istri dan orang tua, kita mendapatkan pahala kerja ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dan juga tadi disebutkan bahwa bermain dengan anak-anak, istri, dia bahagia ini dengan pahala. Iya. Pertanyaan juga saya, apakah kita mendahulukan lembur atau bermain dengan anak-anak? Mendahulukan itu kan sama-sama terjadi. Kalau lembur itu kan di luar jam ketentuan gitu. Di jam ketentuannya itu maksudnya itu kan atas apa yang nggak ada apa namanya perusahaan kita ya, kita mau yang ambil ya pilih yang mana? Iya, yang pertama berkaitan dengan menahan marah, tapi hatinya masih berutuh, berarti dia belum menerima. Ya, gerutu apalagi diomongin ke orang, ini tambah dosa lagi. Mestinya antum dapat pahala malah tambah dosa. Yaitu dosanya apa? Ngerasain uang. Paham ya, Pak? Nah. Jadi kalau gerutu berarti perbaiki ini. Karena memang berat untuk menahan marah itu berat. Ya, jarang orang bisa menahan marah sesuatu yang sudah fatal berkaitan dunia. Itu sulit. Tapi ketika dia bisa, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar nanti kelak yaumul qiyamah, yaitu hatinya akan dipenuhi Allah dengan penuh keridhaan. Ya. Jadi itu butuh belajar menahan marah. Bukan hanya antum, anda juga bisa menahan marah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apakah memilih lemburan atau memilih bermain dengan anak, atau memenuhi haknya anak dan istri. Ittifaq aja, antum izin dulu sama istri, ya kan?
ini ada lemburan, telepon dulu sama anaknya, ayo mau lembur ya, iya nggak apa-apa ya, bawa uang banyak, gitu. Antum kasih hadiah, jangan udah lemburan nggak pernah bawa makanan ke rumah. Telepon dulu, nah, ayo lembur ya, nanti pulang lemburan, ayo beliin mainan, gitu. Ayo beliin buah kesukaan adek, gitu. Itifak. Karena mereka juga punya hak untuk bermain sama antum. Antum pun punya hak untuk istirahat. Paham tuh? Ya. Likulli jasadin hakun. Setiap tubuh ini punya hak untuk istirahat. Kerja untuk 8 bulan, 8 jam ya. Kerja 8 jam kan? Nah, setelah antum masih muda kan? Beda sama Ustadz Kusnadi udah ada Syekhan. Nah, antum masih kuat kan? Lembur sampai pagi juga kuat. Ya. Tapi itu antum izin dulu, karena di luar izin sama istri sama anak, gitu, sepakatan. Insya Allah maafi muskilah, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz bertanya. Tadi ada beberapa hal yang mulia yang kita lakukan. Itu misalnya sudah kita lakukan, tapi di sisi lain kita lakukan kalau kita ngomong ke teman-teman gitu, kita ngomong sampaikan. Nah itu apakah membatalkan pahala kita atau sebaiknya kita yang nggak usah ngomong inilah itu lagi. Nah, seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ngomongin apa nih maksudnya? Kebaikan. Ya nggak perlu kita omongin. Nggak perlu pamer. Kenyang wis bantu wong. Nggak perlu. Menang baik ya. Jadi ketika seorang bantu orang itu diem aja sudah. Urusan kita dengan Allah bukan urusan sama dia. Dia mah cuma pujian subhanallah subhanallah gitu aja. Tapi kan Allah lebih dari segalanya. Jadi nggak perlu kita ini. Kenapa? Kalau kita omongin ke orang, ini merusak keikhlasan kita. Kalau kita omongin orang, merusak amalan kita. Ya, nggak perlu. Ketika orang butuh pertolongan kita, tabrakan di jalan, udah itu urusan kita dengan Allah. Ya, Allah sebagai saksi, nggak perlu kalau istilah kita kan sering diviralkan, gitu, atau istilahnya di entertainment nggak usah. Urusan kita dengan Allah. Ya. Tapi untuk mengabarkan ke orang lain bahwa ini sedang sakit atau sedang ini kita bantu nggak jadi masalah. Ya. Mengabarkan supaya orang lain juga ikut bantu itu nggak apa-apa. Tapi kita mengabarkan sudah kalau kok nyungkir bisa ke uang mati, jangan, ya, nggak boleh. Jadi jangan kita menganggap kalau nggak ada saya dia mati, kalau nggak ada saya, wah, jangan. Ini namanya riya dan ini batal gugur amalan yang kita lakukan, nggak jadi apa-apa. Tafadhal akharun, soal tsalis, pertanyaan ketiga, silakan Ustaz. Ini murid saya dari mulai tahun 2000. Subhanallah. Tapi lebih pinter. Isinya 2, saya mesti 1. Silakan. Silakan. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda terkait kejadian kalau kita kan pernah 2 shift, kadang-kadang pas kita shiftnya pagi, itu shiftnya jadi ada suaminya. Maka kadang-kadang dengan kata masalahnya karena 2 kemungkinan, kita tolong terus pahala, tapi bikin fitnah saja. Jadi mana yang kita tawakal aja biar orang tolong bantu walaupun kita nantinya fitnah. Waalaikumsalam. Ceritanya ada 2 sahabat
yang sahabat satu dia dapat malam, antum si pagi. Dalam rangka antum mintain tolong beliin makanan karena dia repot anaknya banyak gitu ya, contoh ya. Ya ketika antum bisa, antum katakan insyaallah. Tapi kalau antum takut fitnahnya dalam arti hal apa gitu kan? Dalam hal kalau istrinya tiba-tiba telepon minta tolong dibantu, ya isi antum yang bantu. Gitu. Tapi kalau antum dia sesuatu yang jauh, antum minta tolong, antum bantu. Sebatas tolong udah kasihkan gitu. Tapi kalau sampai tahu nomor antum, ini yang curiga. Ini mau nolong atau mau apa kan gitu kan? Mestinya kan teleponnya bukan namanya antum, tapi sama istri antum gitu. Iya. Jadi kalau telepon sama istri antum, insyaallah nggak ada fitnah. Tertutup fitnahnya. Tapi kalau telepon yang antum ya, kecuali suami yang telepon, Mas minta tolong beli ini buat keluarga, iya. Kita bantu, tolong taruh aja depan rumah, pulang. Ya kan? Mas ini juga saya belikan makanan, saya taruh di depan rumah. Selesai. Nggak ada fitnah. Yang fitnah itu kalau sudah punya nomor teleponnya. Tafadhal. Alas kita tutup doa pertemuan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi liman wafa. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Saya akan teruskan sedikit hadis yang tadi saya sampaikan. Hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini panjang, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Akan tapi bukan hanya berapa kriteria tadi yang saya sebutkan, amalan-amalan yang dicintai Allah, masih banyak amalan, masih banyak ribuan amalan-amalan cintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi apa yang saya sampaikan hanya sebagian kecil, tapi sebagian ini amalan yang paling besar yang dipertanyakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu amalan yang kecil tapi berpahala besar. Kita jangan meremehkan amalan itu, tapi ternyata nyenengin orang itu dapat pahala. Membuat orang itu bahagia dapat pahala. Kriteria membuat bahagia itu sebenarnya mudah. Antum nggak bisa berpikir. Kadang-kadang kita ini berangkat dari rumah bawa sesuatu makanan kecil, kita hadiahkan kepada temannya satu pabrik, itu memberikan bahagia. Ya, mengajak seorang teman bercanda ini memberikan bahagia, walaupun jangan sampai keterlaluan. Kadang-kadang kita bercanda nyinggung perasaan, ya, cepat. Ketika kita nyinggung perasaan, kita minta maaf. Ketika kita bercanda menjatuhin orang, kita minta maaf. Ketika kita bercanda membuat orang itu marah, kita minta maaf. Selesai, ya. Apalagi membicarakan aib orang lain, na'udzubillah min dzalik, ya. Dan lucunya kalau ngaji itu ngantuk, tapi kalau bicarain orang nggak ngantuk gitu kan. Semakin seru pembicaraannya, semakin terbongkar. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang lupa diingatkan sama setan, diingatkan terus. Memorinya itu diingatkan sama setan. Kenapa? Kita sedang tergeliur oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mana pahala yang lebih besar antara berinfak atau bersedekah untuk pembangunan masjid atau menolong saudara kita yang memang saat itu benar-benar sedang membutuhkan, misalkan anaknya sedang butuh bayar SPP untuk sekolah atau sedang sakit yang butuh biaya, pokoknya yang sedang urgent. Ya, mana yang lebih besar pahalanya kalau kita harus memilih misalnya? Ya, bicara kebutuhan membangun masjid, Nabi SAW bersabda, man bana masjidan asgharu min naml, barang siapa yang membangun masjid, ya, yang masjid ini paling kecil seperti bangunan rumah semut, banallahu baitan fil jannah. Artinya membangun masjid nggak mesti harus full. Antum usahakan kalau ada masjid yang lagi mau dibangun, sesuai dengan kemampuan antum, beli 1 sak semen, antum taruh, nggak usah laporan panitia, taruh aja 1 sak semen. Itu banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Kemudian lebih afdal mana? Kalau bicara keafdalan, yaitu sedekah jariyah yang mengalir terus. Tapi sedekah jariyah itu kan bisa lain waktu, bisa kita lakukan dengan yang lain. Tapi kalau urgent, seorang butuh bantuan kita dalam keadaan ini mendesak, anaknya sakit, betul-betul rumah sakit, antum bisa bantu, ini lebih utama. Tapi kalau bicara permanen pahalanya jariyah, yaitu bangunan masjid. Bangunan masjid, antum mau bantu masjid 1 juta, antum bisa sisihkan, ini orang mau menolong orang 800, 200 untuk bangunan masjid, antum 800 buat nolong orang. Tapi kalau bicara keutamaannya, dua-duanya punya keutamaan, tapi lebih urgent yaitu orang yang butuh bantuan kita, ya, lebih butuh bantuan kita. Nah, sedangkan nilai rupiah atau nilai bangunan masjid nggak mesti 1 masjid full kita bangun, ya. Mungkin hari ini kita bisa ngasih cuma 2 sak semen, bulan depan kita ngasih 2 sak semen, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Keduanya punya kriteria keutamaan. Al-akhir, pertanyaan yang lain? Iya, jangan nanya punya isi 1 sama isi 2 lebih baik mana, jangan. Anak nggak bisa jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Tinanya Ustaz ya, terkait dengan kalau kita umpama ada sholat mayit di masjid, itu kan ada imam yang mempertanyakan mayit ini dalam orang yang baik, itu kan ada yang tanya kayak gitu kadang-kadang ya. Terus ini kita kan terkait dengan jika kita tidak mengenal orang itu kan ada yang bilang sebaiknya jika kita tidak tahu mending kita diam. Tapi ada juga yang alangkah baiknya kita bilang baik untuk meringankan si mayit, itu sebaiknya gimana ya? Kan ada kadang-kadang Ustaz yang kalau mau menyolatin masjid ya itu untuk meringankan si mayit kita menyebut mayit ini orang baik, itu sebaiknya kita gimana? Sudah saya saja. Berkaitan menyolatkan mayit, pertama, mayit ketika meninggal segerakan sholat, dan tentunya yang paling penting yaitu segerakan mandikan mayit. Jadi kalau ada yang meninggal, segerakan mandikan mayit supaya orang yang datang
itu tidak nganggur, tidak ngobrol, tapi segera sholatin. Karena mungkin waktu dia nggak bisa full untuk sampai ke kuburan, cuma menyolatkan. Nah, berkaitan dengan lafaz, orang ini baik, ini emang ada athar tabi'in yang melakukan, ya. Tapi keberkaitan itu ada bid'ah atau tidaknya, ini masih persiskan para ulama. Tapi yang jelas kalau sebatas mengatakan itu, ya, dan orang mengatakan baik gitu, dan bukan kita yang memimpin, kita ikutin aja, ya. Tapi kalau bicara tentang apakah itu ada fi'liyah Nabi, pada zaman Nabi tidak ada. Tapi athar ucapan hada rajul khair itu biasa, ya, ada yang mengucapkan seperti itu. Tapi kalau untuk fi'liyah Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak melakukan. Kalau orang itu melakukan, ya kita diam aja. Kalau kita melakukan baik, ya baik bilang aja baik, nggak jadi masalah, mengatakan baik, ya kan? Nah, yang paling terpenting ketika kita menyolatkan mayit, itu doakan mereka dengan tulus. Doakan si mayit itu dengan tulus, karena dia butuh doa kita, terutama keluarga kita, ya. Jangan bicara kejelekan si mayit, gak boleh. Jangan kita di mayit ketika kita takziah malah ngobrol bisnis, kayak sawayu payuro, jangan. Ya, kita mesti tadkiratul maut, mengingat kematian. Kita memberikan motivasi kepada yang meninggal itu, ya, kepada yang ditinggalkan itu, bahwa insya Allah dengan doa yang terus kita di keluarga, mudah-mudahan husnul khatimah, ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Kita nggak tahu amalan perbuatan baik yang dia lakukan si mayit itu, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, jadi kalau ada yang melakukan seperti itu dan kita memang keluarga, kalau ada keluarga atau kita disuruh jadi imam, itu lebih afdal keluarganya jadi imam, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tapi kalau kita ada imamnya, orang kampung, ya udah kita ikutin aja, ya. Tapi kalau kita bisa merubah kebiasaan yang tidak sunnah syar'i, atau kita tahu perbuatan ini tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, itu kita, jadi supaya tidak terjadi, antum jangan diam. Contohnya, ini keluarga kita meninggal, buru-buru turun ke liang lahat, jangan disuruh, oke, nanti turun, supaya apa? Tidak terjadi sesuatu yang tidak contohkan Nabi, adanya adan, ya kan? Adan mayit diadanin, gitu kan? Ah, itu pernah. Gara-gara itu gaplok-gaplokan di kuburan. Gara-gara ngotot. Kenapa? Anak ini nggak berusaha. Kalau kita langsung tanganin, kita di bawah, udah nggak jadi masalah. Kita diem aja langsung. Bismillah, kita langsung tutup gitu. Jadi kita berupaya. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan dan tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan, ya kita istighfar aja. Yang paling penting, ikhwan sekalian, doakan mayit. Karena doa kita, istighfar kita kepada Allah untuk mayit itu bisa meredam adab kubur, terutama orang tua kita. Ya, ketika meninggal, seperti antum nih, orang tua udah meninggal semua, antum doakan. Ini bisa menghilangkan adab kubur, bisa meringankan adab kubur. Setiap sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita,
anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah kalian kembali. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, yaitu menjaga salat yang 5 waktu, maka dia ciri orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian kedua, barang siapa yang bersyukur kepada orang tua, yaitu dia mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai salat. Rabbighfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ini ciri orang yang bersyukur kepada orang tua. Jadi artinya jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita tidak mampu, sampai ribut, sampai membuat si mayit ini justru kasihan. Kalau kita ribut sampai sesuatu yang kita kasihan si mayit. Jadi kita berupaya untuk hal-hal yang bisa kita tangani. Jika orang tua kita meninggal, kita langsung semuanya, nggak usah nyuruh siapa-siapa, langsung jadi imam. Setelah di kuburan, kita turun ke kuburan. Jangan jadi raja, turun di liang lahat, ajak kakak kita, ajak adik kita, udah, supaya apa? Supaya rapi, nggak usah banyak ngomong, gitu. Langsung antum bicara, ini orang tua saya. Antum boleh bohong dalam kebaikan. Orang tua saya berwasiat untuk melakukan penguburan apa yang saya kerjakan, gitu. Tegas dari awal, udah, gitu. Kemudian, oh ini orang tahlilan, gitu kan? Orang tua butuh doa saya, doa jenengan semua, ya, insya Allah. Makasih banyak. Tapi kalau untuk memberikan wasiat di tempat kuburan boleh, ya, memberi nasihat, ya, siapa di antara kita yang bisa untuk nasihatin, silakan, ya, nasihatin di pelajaran buat kita, bahwa kita semua akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan pelajaran penting untuk bekal kita menumpuk di dunia, yaitu dengan amal saleh buat akhirat. Paham ya? Jadi kalau itu ada fi'liyah athar tabi'in, tapi kalau berkaitan, ya, antum nggak bisa berkuasa, ya sudah, silakan aja, ya. Ini biasanya kalau di kampung nih, ya, karena kita ingin berdakwah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya gitu kan ya? Iya. Ada athar. Nanti insyaallah ana WA antum, WA ini. Kasih ke antum ya. Silakan, tafadhol. Yang lain? Habis, nggak ada pertanyaan? Tiba saatnya hadiah. Oh, masya Allah deh. Hadis yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat siapa tadi? An siapa? Kelalen nembe wae. Waduh, hafalannya matrut. Abdullah bin Umar, ahsan ta. Tafadhal. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini doa. Oh, masya Allah, bagus nih. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Sebutkan kriteria manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Acung aja isin. Manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lah isin ke? Isin nom isin. Takhir dah, terlambat yang tadi. Manusia yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya betul. Ini deh. Coba. Antum kan nanti nanya. Iya. 2. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. 3. Menghilangkan kesulitan orang lain. 4. Orang yang senantiasa berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ayat ya, kelas. Taal. Lisanmu sorgamu, masya Allah. Mudah-mudahan lisannya di surga. Salam dingin. Ini yang terakhir.
Ini paling gede nih. Solusi mencegah dari kemarahan. Solusi mencegah dari marah. Tahu tuh? Iya, terus? Mencegah dari marah. Tadi belum saya sampaikan ya. Ini tambahan aja. Ini pertanyaan nanti lagi, lebih baru lagi. Solusinya mencegah dari marah, pertama istighfar. Istighfar. Kemudian Nabi menyuruh duduk. Kemudian ketiga diam. Jangan ngomong. Kalau ngomong tambah parah. Emosinya terus. Diam. Terutama sama istri nih. Kan tiap hari interaksi sama istri nih. Marah, istri marah diamin aja, jangan di ini. Istri mah cuma suruh bilang diam aja, diam ya, udah gitu aja diam. Ya. Kemudian duduk ya, duduk. Kemudian kalau bisa wudu, berwudu, ya. Supaya apa? Anggota tubuh kita suci dan ini. Perbanyak istighfar sudah. Dah. Yang terakhir maafkan. Jadi kalau marah selesai hari itu juga, gak usah dilanjut. Jangan berkepanjangan. Muslim yang baik tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Itu enggak benar itu. Enggak ada maaf bagimu, enggak benar itu. Ya. Muslim yang baik itu maafkan saudaranya. Dan ciri maaf tidak istilah. Kalau kita kan kadang-kadang istilahnya udah saya maafkan tapi hukum berjalan. Ini bukan maaf ini. Paham ya Pak? Saya maafkan kamu tapi hukum tetap berjalan. Ini namanya bukan maaf. Ya. Jadi para ulama mengatakan maaf itu sudah selesai. Jangan dilanjutin. Ada istilah hukum berjalan, itu bukan maaf itu. Bukan maaf, udah selesai, namanya khilaf. Sebesar apapun dosanya kita maafkan. Makanya pahalanya jannah, surga, wal afin anin nas. Memaafkan saudaranya pahalanya surga. Surga itu butuh pengorbanan maaf juga. Nah, itu kan, paham ya Pak? Insyaallah. Karena tadi dia udah jawab satu, saya kasih. Nah, tafadhol. Bermanfaat. Ya. Jazakallah khair. Ya, ikhwan sekalian dimuliakan azza wajalla, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan antum sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa at-tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita dalam bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan Allah akan kumpulkan bersama orang yang saleh. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai kelak nanti yaumul qiyamah. Kalau dia cinta dengan saudaranya yang saleh, dia cinta dengan saudara yang mukmin, maka Allah kumpulkan kita kembali seperti pertemuan kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.